Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan membahas tentang masalah sosial. Mulai dari apa itu masalah sosial, apa itu tentang masalah sosial, apa dampaknya, faktor-faktornya, serta cara mengatasinya. Yuk, simak yuk! Apa sih permasalahan sosial itu? Nah, jadi permasalahan sosial itu terdiri atas dua kata, yaitu masalah dan sosial. Masalah sendiri terjadi karena adanya perbedaan antara harapan dengan realita. Kesimpulannya, permasalahan sosial yaitu antara harapan masyarakat dengan realita yang ada di masyarakat sendiri. Selain itu, masalah adalah kondisi sulit yang hanya dialami oleh satu orang, sedangkan masalah sosial adalah kondisi sulit yang mempengaruhi tidak hanya satu orang, tetapi sejumlah besar masyarakat. Yuk, ke bagian selanjutnya yuk. Nah, itulah tadi contoh pertama dari permasalahan sosial, yaitu eksklusi sosial. Apa sih eksklusi sosial? Eksklusi sosial sendiri merupakan tindakan masyarakat menyingkirkan atau mengecilkan individu atau masyarakat tertentu dari sistem yang berlaku. Contohnya, anak jalanan. Nah, itulah dia contoh dari permasalahan sosial kedua, yaitu kemiskinan. Kemiskinan sendiri sering dianggap oleh masyarakat sebagai keadaan tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar ataupun gak punya uang. Namun, kemiskinan terbagi menjadi dua macam, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut merupakan kemiskinan yang sama sekali tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar ataupun kebutuhan pokok. Misalnya, tidak bisa memenuhi kebutuhan baju dan juga tempat tinggal. Sedangkan kemiskinan relatif yaitu kemiskinan yang dianggap relatif. Bisa saja di daerah ini dia tidak miskin, namun di daerah lain dia dianggap miskin. Contohnya, gaji tinggi di Indonesia dianggap rendah di Amerika karena biaya hidup di Amerika lebih tinggi daripada biaya hidup di Indonesia. Berdasarkan dari dua macam kemiskinan di atas, kemiskinan juga terbagi menjadi dua lagi, yaitu kemiskinan struktural dan juga kultural. Apa sih kemiskinan struktural itu? Jadi kemiskinan struktural itu merupakan kemiskinan yang dia memiliki sumber daya, namun ia tidak bisa memanfaatkannya sehingga terjadi kemiskinan. Contohnya, seseorang yang tinggal di dekat tambak, namun ia tidak bisa mengolahnya, maka hal itu akan sia-sia dan akan terjadi kemiskinan. Yang kedua yaitu kemiskinan kultural. Kemiskinan kultural ini berdasarkan diri sendiri. Kemiskinan kultural terjadi karena adanya rasa malas bekerja ataupun rasa malas berusaha. Nah, itulah salah satu contoh permasalahan sosial yang ketiga, yaitu kriminalitas. Apa sih kriminalitas itu? Jadi, kriminalitas merupakan segala sesuatu yang menyimpang dari perbuatan hukum. Nah, contohnya seperti tadi, pencopetan, perampokan, pelecehan, ataupun kejahatan lainnya. Pokoknya, kriminalitas itu, apapun yang melanggar hukum, dia akan termasuk ke dalam kriminalitas. Nah, itulah contoh permasalahan sosial yang terakhir, yaitu kenakalan remaja. Nah, kenakalan remaja ini seringkali terjadi akibat kurangnya edukasi dan juga pengetahuan terhadap remaja untuk menghindari kenakalan remaja. Nah, kenakalan remaja sendiri merupakan cikal bakal terjadinya kriminalitas, karena biasanya remaja yang sudah terkontaminasi dengan kenakalan akan berbuat dengan apa yang ia inginkan dan melakukan coba-coba. Contohnya, merokok, meminum alkohol, ataupun ke tingkat lebih lanjut, yaitu mengkonsumsi narkotika. Beralih ke pembahasan selanjutnya,
yaitu tentang faktor penyebab permasalahan sosial. Apa saja sih faktor penyebab permasalahan sosial? Jadi, faktor penyebab permasalahan sosial itu ada 6. Yang pertama yaitu faktor biologis. Faktor biologis adalah suatu faktor yang berkaitan dengan biologis. Contohnya penyakit wabah COVID-19. Yang kedua yaitu faktor ekonomi. Faktor ekonomi adalah suatu faktor yang berkaitan dengan ekonomi. Contohnya kemiskinan, pengangguran, dan juga inflasi. Yang ketiga yaitu faktor geografis. Faktor geografis adalah suatu faktor yang berkaitan dengan aspek wilayah dan juga geografis. Contohnya yaitu bencana alam. Yang keempat adalah faktor psikologis. Faktor psikologis adalah suatu faktor yang berkaitan dengan gangguan jiwa. Contohnya trauma karena kena pelecehan seksual ataupun depresi karena terkena PHK massal. Yang kelima yaitu faktor budaya. Faktor budaya adalah segala faktor yang berkaitan dengan sosial budaya. Contohnya budaya seksisme dan juga budaya bullying. Faktor penyebab permasalahan sosial yang terakhir adalah interseksi. Interseksi adalah suatu faktor yang saling berkaitan satu sama lain. Contohnya, apabila terjadi pengangguran, maka kemiskinan juga akan meningkat. Ataupun semisal terjadi bencana alam ataupun terjadi wabah COVID-19, maka akan terjadi inflasi serta kemiskinan ataupun pengangguran. Apa saja sih dampak permasalahan sosial? Yang pertama, kekacauan atau ketertiban sosial menjadi kacau. Contohnya kerusuhan akibat invasi ekstrim. Kedua, disintegrasi atau kesatuan masyarakat memudar. Contohnya banyaknya penipuan membuat masyarakat waspada dan mencurigai orang lain. Yang ketiga, perubahan sosial atau perubahan pada masyarakat. Contohnya pandemi COVID-19 membuat masyarakat banyak menghabiskan waktu di rumah. Cara mengatasi permasalahan sosial. Bagaimana sih cara mengatasi permasalahan sosial? Berikut adalah beberapa contoh untuk mengatasi masalah sosial. 1. Mengubah atau membuat kebijakan baru. Misalnya kebijakan pembatasan sosial berskala besar untuk menghadapi masalah COVID-19. Kedua, mengedukasi masyarakat dengan pendidikan karakter dan pengetahuan agar tidak bermental malas dan konsumtif. Ketiga, mendukung dan mengkampanyekan Bhinneka Tunggal Ika untuk menjaga persatuan Indonesia. Keempat, membuat hukuman yang berat untuk para kriminal sesuai dengan kriminal yang diperbuat. Teori konflik oleh Karl Marx, yaitu kesenjangan sosial, contohnya kelas borjuis dan proletar akan menyebabkan konflik. Teori fungsionalisme oleh Emil Durkheim, ketika ada anggota masyarakat yang nggak menjalankan fungsinya dengan baik akan terjadi masalah sosial. Teori interaksi simbolik oleh Erving Goffman, menurutnya masalah sosial dianggap masalah karena adanya label atau cap yang diberikan terhadap situasi tersebut.